selain kami masyarakat, kami yang punya agama, kami di sini ada semua agama di sini. 4 agama yang ada di Sumber Daya di sini Watu Takul. Dan tambah yang satu yang agama kepercayaan yang pertama adalah Marapu. Dan di sini ada satu kampung besar, Kampung Watu Takul, Kampung Lobo. Sengaja kami taruh di tempat sini bukan di Kampung Lobo, ada maksud dan tujuan tertentu. Artinya ketika nanti Ibu Ratu dan Pak Angga sudah jadi, maka kampung itu wajib dikunjungi untuk menjadi kampung wisata. Begitu harapan. Oke. Jadi karena satu-satunya kampung yang ada di tengah kota yang masih budaya itu ada di Kampung Lobo. Jadi satu permintaan kalau bisa supaya kampung itu tetap terangkat menjadi kampung wisata untuk di pusat kota, itu harapan kami. Untuk itu silakan, ini Ratu Lobo ya kami. Ratu Lobo silakan menyerahkan ayam sebagai simbol. Silakan bicara. Ada mama mana. Kita kalau mama ketangga dan ini Watu Takul Ratu Lobo. Ia teki apabila menganan jalan kita ini kita harus dilantik. Itu tujuan kami di Watu Takul ini. Terima kasih. Baik, silakan kita duduk. Mana lah Pak Angga? Apa ya? Iya, baik, terima kasih Bapak Mama semua ya, masyarakat Watu Takul. Ya, tadi sudah ada pernyataan sikap, ya, itu bagus, ya. Kalau kita mau perubahan, kita mau maju, kita punya wilayah, masyarakat harus bisa menyatakan sikap dan punya pilihan secara politis, ya. Untuk apa? Untuk kemajuan daerahnya, ya. Ketika masyarakat Watu Takul mengambil sikap politik mendukung Ibu Ratu juga ketika jadi bupati sudah pasti memprioritaskan, ya, Desa Watu Takul dan Kampung Lobo dengan segala kebutuhan. Ya, pariwisata. Bicara sektor pariwisata itu menjadi salah satu sektor unggulan yang akan dikerjakan oleh Ratu Angga kalau terpilih menjadi bupati. Ya, kita akan dorong program-program yang berpihak. Kenapa kita harus memajukan sektor pariwisata? Karena multiplier effect. Itu semua sektor kehidupan akan terdongkrak dan ekonomi masyarakat itu pasti akan bangkit. Ya, saya mau bilang Bapak Mama, Bali itu masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba masa depan. Ya, pemimpin yang ada harus bisa meletakkan dasar untuk kebaikan daerah ini ke depan. Ya, jadi soal tadi Kampung Lobo, ya itu juga menjadi harapan kami. Ini kampung berada di tengah kota. Kita tata baik-baik bagaimana jalan yang masuk ke kampung, kita tata fasilitas yang ada, kita tata MCK-nya, ya. Karena begini, bicara pariwisata itu identik dengan keindahan, identik dengan kebersihan, identik dengan kecantikan. Jadi kita harus menata biar Kampung Lobo ini menjadi salah satu destinasi wisata, ya. Nanti SDM yang ada di situ orang-orang yang mengelola kita tata juga. Jadi kalau orang datang berkunjung, nanti kerajinan tangan bisa bertumbuh, UMKM bertumbuh, penenun yang ayam ini. Nah, contohnya Bapak, sekarang Kampung Lobo. Kampung Lobo nanti, orang yang masuk di Kampung Lobo sama seperti kita ke Borobudur. Kalau kita ke Borobudur harus pakai kain. Ya, kain yang kotak-kotak nanti, orang kalau masuk ke Kampung Lobo harus pakai baju begini, ini baju kulit. Yes, ya. Ini kulit kayu kan? Nah, ini kita Kamala, kita akan nonton ini budaya, tapi ini juga bisa mendatangkan nilai rupiah. Ya, orang mau sewa boleh, orang mau beli juga boleh. Ini kita harus dorong ke depan, ya. Jadi sudah pasti Mama Ratu akan dukung apa yang menjadi harapan masyarakat Watu Kaula, ya. Watu Takul. Saya sengaja sebutnya telinganya orang Watu Takul.
Ibratu, Pak Angga. Saya mewakili teman-teman masyarakat Batu Takula. Tadi yang permintaan pertama itu adalah bukan kalah, jadi bupati. Jadi bupati Sumatera Barat Daya, satu itu adalah kampung itu menjadi pusat perhatian. Lalu yang kedua, kami ada pengeluhan dari masyarakat sini tentang kesehatan lingkungan, yaitu bahwa ada di sini salah satu produk pabrik olahan untuk batu apa itu, jadi kapur alam dan apanya itu menjadi gangguan ketika terjadi masa aspal atau giling geregel batu. Masyarakat sini merasakan debu dan asap. Maka permintaan kami dari masyarakat, ketika kami mengajukan penolakan, mumpung Bapak Dewan ini juga ada, supaya mengawal itu penolakan kami, supaya kalau bisa tempat itu dia pindah. Dulu ya, tapi sekarang sepertinya tidak layak lagi. Masyarakat banyak yang merasakan anak-anak yang kurang sehat karena ya sekarang mumpung karena dalam politik tidak ada pekerjaan. Kalau pas musim kerja, aduh bagaimana penderitaan masyarakat sini. Sungguh merasakan itu. Jika nanti akan kami mengajukan penolakan itu ke masyarakat, maka untuk mohon dikawal. Terus yang ketiga, di sini kami punya lahan air cukup sumur bor, hanya sudah macet karena alatnya mereka sudah tua, rusak lalu tidak terpakai saat ini. Maka kalau bisa ketika nanti sudah jadi bupati, air itu menjadi prioritas perhatian di sini, supaya sumur-sumur bor di sini ada 8 sumur bor, hanya yang berfungsi itu hanya 1, yang lain mati karena isinya rusak tidak berjalan. Artinya itu harapan masyarakat, karena kan di sini pusat kota, maka kalau bisa supaya jadi perhatian. Itu harapan. Ini bukan saya bicara, tetapi saya mewakili teman-teman masyarakat ini yang berbicara. Itu harapan mereka ke depan, Ibu. Jadi di sini total pemilih yang nanti itu untuk TPS ini itu ada 580. Dari 580 kami berjanji 4 kami tidak mau kosong juga. 400 itu miliknya Ratu Angga. Bagaimana? Siap? 400 miliknya Ratu Angga. Siap? Siap. Baik, silakan Bapak Dewan dan Ibu untuk menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat sini. Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan, apalagi itu ada nilai komersilnya, ya itu misalnya usaha, apapun itu harus jangan merugikan lingkungan, ya, atau jangan ada dampak terhadap lingkungan, ya. Nanti Bapak Mama semua, Ibu semua, silakan. Kalau ada usulan masyarakat, Ibu Ratu akan kaji. Kita akan kaji. Contohnya, misalnya membangun rumah sakit. Membangun rumah sakit itu tidak segampang kita bayangkan. Nanti ada yang namanya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, ya. Apa saja itu kita akan kaji. Kalau itu merugikan masyarakat, pemerintah harus hadir untuk melakukan advokasi terhadap masyarakatnya, ya. Dan saya mau bilang Bapak Mama, apapun itu nanti, mau kebijakan, mau program yang dibuat oleh pasangan Ratu Angga kalau terpilih menjadi bupati, sudah pasti saya harus berpihak kepada masyarakat, ya. Ya, makanya Mama saya ini punya tagline membangun desa menata kota, ya. Kita dongkrak semua potensi yang ada, ya, kita gerakan untuk kita membangun pertumbuhan ekonomi di masyarakat, ya. Dengan cara apa? Ya, kita optimalkan, kita maksimalkan semua potensi yang ada. Pengelolaan keuangan juga harus bagus, ya, sehingga bisa benar-benar pembangunannya itu bisa terarah. Yang kedua, saya akan nginap di desa, ya, jadi istilahnya bunga desa, bupati ngantor di desa. Untuk apa? Saya mau duduk dengan masyarakat, ya. Saya mau duduk dengan masyarakat, saya mau mendengar apa sih yang menjadi prioritas, apa sih yang menjadi persoalan. Jadi ketika kita buat program, bukan asal copy paste. Program tahun lalu kita buat tahun ini, program tahun lalu tidak. Semua itu harus bottom up, harus dari bawah. Ya, saya ini dengan Adi Angga dengan tim semua kita dikeliling ke desa-desa. Kita keliling
SPD, kenapa lambat maju? Letak salahnya itu di mana? Kelirunya di mana? Ya, saya sudah tahu semua masalah yang ada di SPD. Sehingga nanti Bapak Mama, ketika kita melakukan perencanaan pembangunan, dimulai dari Musrenbang Dus, saya ini selain sebagai bupati, nanti saya sebagai pimpinan partai, saya akan perintahkan ya kepada fraksi Nasdem untuk mengawal mulai dari perencanaan di tingkat dusun, desa, kecamatan sampai kabupaten. Kita kawal ya program-program usulan masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang ini yang dukung pakai kartu anggar ini ada 19 kursi ya. Partai PDIP itu 5 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, Perindo 5 kursi, PKB 3 kursi, PKS 1 kursi. 19 ini menjadi kekuatan kita nanti ketika kita membahas programnya masyarakat, kita mau buat kebijakan apa, kita mau dorong anggaran apa, ini sudah punya kekuatan kita. Jadi tidak sulit kita untuk membahas kepentingan Bapak Mama karena ada dapat dukungan kuat dari anggota DPR ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu ketika Bapak MDK jadi bupati ada kelemahan-kelemahan. Makanya sekarang saya pelan-pelan mencoba mempersiapkan sebaik mungkin langkah kita menuju SPD. Jadi hal-hal kira-kira yang mungkin menghambat kebijakan bupati, menghambat pembangunan, kita coba rapikan. Dan puji Tuhan, 19 kursi itu ada di paket Ratu Angga. 3 pimpinan DPR ada di paket Ratu Angga. Kita punya jaringan yang kuat di pusat. Fraksi PDIP di pusat, fraksi Nasdem, ya, fraksi PKB, ya, Perindo dengan wakil menteri, mereka ada di jabatan menteri-menteri, dan fraksi PKS. Ini kekuatan penuh Bapak Mama, ya. Makanya Ibu Ratu rangkul ini partai politik. Tujuannya untuk apa? Kita lakukan percepatan pembangunan, ya. Jadi nanti semua program itu berpihak kepada masyarakat. Semua program itu harus atas usulan masyarakat dari bawah, benar-benar bisa menjawab kepentingan masyarakat. Paket Ratu Angga hadir untuk membela kepentingan masyarakat, membela kepentingan orang kecil. Ya, jadi ini teman-teman sekalian, masyarakat sini ya, ke depan juga ya selain membangun desa kita menata kota. Mimpi saya, SPD menjadi salah satu daerah destinasi wisata terbaik di Indonesia, ya. Apalagi kita punya hotel terbaik di dunia ada di Pulau Sumba. Bagaimana caranya kita tata kota kita? Pertama, bagaimana SPD ini menjadi kota yang indah, kota yang cantik nanti. Mama Ratu punya skill untuk menata ini, Bapak Mama, ya. Nanti kita tata kita punya kota, ya. Kita tertibkan sampah-sampah. Kita DPR kita buat perda pengelolaan sampah sehingga daerah kita menjadi daerah yang bersih, daerah yang indah, orang banyak datang. Kalau turis banyak datang, perputaran uang itu banyak di sini. Hotel terisi, restoran banyak yang kunjungi, mobil-mobil yang travel itu banyak yang menggunakan, orang sewa motor, sewa mobil, agent money changer ya untuk tukar uang ya, banyak sekali guide ya, banyak peluang usaha, UMKM bertumbuh, kerajinan bertumbuh. Nah ini akan saya dorong ke depan ya. Begitu juga ini sini sektor pertanian perkebunan ya, ada potensi jambu mente. Saya akan dorong terus bagaimana ke depan harga komoditi stabil ya. Jadi pemerintah hadir itu contohnya misalnya terkait dengan jambu mente. Pemerintah hadir di antara petani dan pengusaha. Pemerintah sebagai pembina ya, harus bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan ya. Dan Mama Ratu paling tahu kunci-kuncinya yang begitu ya. Jadi jangan khawatir, di tangannya Mama Ratu tidak pakai lama SPD akan sejahtera. Jaringan kita dipersat kuat. Saya kemarin sudah dilantik lagi jadi Ketua DPP Partai Nasdem. Nah ini kekuatan kita, bidang kemaritiman, bidang perikanan dan kelautan. Jadi orang SPD bersyukur dan beruntung karena calon bupatinya itu adalah pemain nasional yang turun di kabupaten ya. Sudah pasti akan ada program hebat ya. Jadi harus bersyukur Bapak Mama, kita ini orang muda. MDT walaupun suami saya berani saya kerja tidak perfect, pasti akan kena ngomel. Begitu juga dengan Angga
bilang begini ya, saya ini sudah punya tiket mau maju wakil gubernur nanti dapat tiket dari Nasdem ya. Karena saya ini kader Nasdem, kepercayaan banyak, saya harus jaga nama baik partai. Makanya kalau saya jadi bupati, saya harus jadi bupati yang hebat. Kalau saya jadi bupati, saya harus jadi bupati contoh dan teladan di Indonesia. Ya, bagaimana kita jadi contoh? Kita harus punya terobosan. Kita harus punya program-program yang brilian, program yang berpihak kepada masyarakat. Ya, saya berpihak kepada petani, berpihak kepada perempuan, berpihak kepada anak-anak muda. Ada kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, kelompok pekerja, semua kita akan dukung ke depan biar Bapak Mama bisa maju. Ya, kurang uang di kabupaten kita cari di provinsi, kakak Anda anggota DPR provinsi. Kurang uang di provinsi kabupaten, saya ini pernah menjadi anggota DPR. Ya, kenapa? Jakarta itu mata WE puasu, bukan ariti, bukan program ya. Jakarta itu punya mata WE puasu, bukan puasu woso ya. Memang benar puasu ya. Sumber uang, sumber program. Tapi bagaimana uang program dari pusat bisa terloka sampai di Watu Takur, harus ada orang yang punya jaringan untuk membuka keran dari pusat sampai ke daerah ya. Jadi itu Bapak Mama, nanti kita tanggal 27 November kita ke TPS. Kita jangan lupa coblos nomor 1. Coba lihat ini. Kalau ke TPS jangan ragu. Jangan ragu Bapak Mama, lihat yang paling cantik dan paling ganteng. Yang senyumnya paling manis. Kalau yang lain ada senyumnya tapi tawar-tawar. Kita lihat ini senyumnya rada mangga kan? Jadi masuk TPS jangan lihat lagi sebelah kanan, lihat sebelah kiri, ambil dapur nomor 1. Ya, jadi jangan ragu-ragu lagi. Terima kasih dari komitmennya. Nanti kalau tanggal 27 saya menang, datang di Rendang Polo. Pak Ina, kita sudah kasih duduk Pak Ina jadi bupati. Sekarang tugasnya Pak Ina. Dan tanggal 11 November kita kampanye akbar di Galatama. Jadi ini beberapa hal yang jelas. Ratu Angga hadir untuk melayani masyarakat. Ratu Angga punya program yang berpihak kepada masyarakat, kepada petani, nelayan, perempuan, anak muda, pokoknya kepada semua masyarakat ya. Pendidikan kita dorong ya, infrastruktur kita percepat, energi kita dorong agar